Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Yudhistira Amartya Yusiko dari dengan NIM 2019-5709 dari kelas A akan mempresentasikan hasil tugas PTT 3 dari modul 1 sampai modul 3. Untuk OPC atau Operation Process Chart, yaitu ada simbol BER atau bisa disebut dengan operasi. Suatu kegiatan operasi terjadi apabila benda kerja mengalami perubahan sifat baik fisik maupun kimiawi, mengambil informasi maupun memberikan informasi pada suatu keadaan juga termasuk operasi. Pada simbol kedua digunakan jika kita melakukan pemeriksaan terhadap suatu objek atau membandingkan objek tertentu dengan suatu standar. Pada simbol ketiga, suatu kegiatan transportasi terjadi apabila benda kerja, pekerja, atau perlengkapan mengalami perpindahan tempat yang bukan merupakan bagian dari suatu operasi. Pada simbol keempat, proses menunggu terjadi apabila benda kerja, pekerja, ataupun perlengkapan tidak mengalami kegiatan apa-apa selain menunggu atau biasanya sebentar. Untuk APC atau Assembly Process Chart adalah suatu peta kerja yang menggambarkan langkah-langkah proses perakitan yang akan dialami oleh komponen produk berikut pemeriksaan dari awal sampai proyek jadi. Untuk profil perusahaan PT Clover tersendiri, yaitu PT Clover adalah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis furnitur. Sejak awal berdirinya perusahaan tersebut, pemilik perusahaan mengedepankan kualitas serta inovasi untuk setiap produk yang diproduksi dengan tujuan membangun image branding yang kuat di masyarakat. Oleh karena itu, pemilik perusahaan memilih nama Clover atau semanggi yang berarti keberuntungan. Karena di setiap helai daun mempunyai arti dengan maksud dan tujuan agar perusahaan fokus pada kualitas serta inovasi produk, agar produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasar dengan tetap menjaga image branding. Perusahaan Clover sendiri berlokasi di Kecamatan Jepulung, Kabupaten Kudus. Alasan pemilik perusahaan memilih Kabupaten Kudus sebagai lokasi produksinya karena jika Kabupaten Kudus masih kurang perusahaan furnitur, tetapi Kudus pun jaraknya dekat dengan Kabupaten Jepara, yang tidak diragukan lagi kualitas barang dan pekerja mebel yang bagus. Untuk logonya sendiri bisa dilihat warna, kenapa mayoritas logo warna hijau, karena warna hijau melambangkan alam dan kehidupan, karena perusahaan itu berdiri beberapa menggunakan bahan dari hutan. Yang kedua, ada makna siap belai daun, yang belai daun pertama melambangkan kepercayaan, diharapkan para pekerja saling membangun kepercayaan sama yang lain. Belai daun kedua melambangkan harapan, diharapkan PT Clover mampu bersaing dan dengan perusahaan yang lain dan dikenal oleh negara luar. Pada helai ketiga mempunyai makna cinta, mempererat hubungan sama pekerja dengan cinta dan kasih. Dan yang terakhir, helai keempat adalah keberuntungan. Untuk visi dan misinya sendiri, Clover yaitu visinya bekerja keras untuk mencapai kualitas dengan harga terjangkau bagi pelanggan kami dengan memaksimalkan seluruh rangkaian nilai kami dengan membangun hubungan kerjasama pemasok dalam jangka panjang, investasi dalam produksi secara otomatis memproduksi dalam jumlah besar. Visi kami juga melampaui perabotan rumah. Kami ingin menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik bagi semua orang yang kena dampak bisnis kami. Untuk mungkinnya meningkatkan pasar di seluruh Indonesia. Yang kedua, menggunakan teknologi mutakhir dalam membangun produk baru serta penerapan efisien pabrik. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan. Yang keempat, mewujudkan komitmen usaha berkelanjutan di semua kegiatan operasional. Untuk motonya sendiri adalah PT Clover, kualitas terbaik harus diberikan kepada setiap konsumen. Moto tersebut memiliki arti bahwa perusahaan sudah penuh dalam memberikan kualitas terbaik produknya kepada semua masyarakat tanpa membeda-bedakan. Untuk tagline-nya sendiri, PT Clover itu memilih Strong with Clover. Tagline tersebut memiliki arti kuat bersama Clover, di mana perusahaan tersebut mengharapkan masyarakat dapat menjadi semakin yakin bahwa produk yang ditawarkan oleh PT Clover adalah yang terbaik serta inovatif. Betul lagi bisa dilihat itu untuk pembuatan sepatu, ada pengadaan, produksi, pemasaran. Untuk pengadaan sendiri yaitu persiapan bahan baku, pengadaan bahan baku, pembelian bahan. Untuk produksi yaitu persiapan produksi, dibagi lagi menjadi membuat part frame, membuat part alas, membuat part pengait, assembly frame, alas pengait, pemeriksaan. Untuk pabriknya sendiri yaitu mencakup
mengukur frame, memotong frame, mengelas, melubani, mengecat, mengeringkan cat. Untuk alasnya mengukur alas, memotong alas, mengelas alas, mengecat alas, mengeringkan cat alas. Untuk pengaitnya mengukur dan memotong. Untuk kesendinya yaitu alas dan pengait. Pemeriksaan memeriksa sepatu. Biasanya ini tugas dari QC. Untuk pemasaran produk yaitu membuat brosur, menyebar brosur, dan berikan melalui sosial media. Bisa dilihat dari gambar samping level 0 sampai level 4. Dari gambar tersebut dapat diketahui level 4 merupakan proses bisnis yang sedang dilakukan oleh PT Clover, sedangkan pada level 1 merupakan kunci dari proses bisnis yang sedang dijalankan. Level 2 merupakan sub proses dari proses kunci yang dijalankan. Kemudian level 3 merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh masing-masing bagian. Yang terakhir adalah level 4 yang memuat tugas masing-masing harus dilakukan untuk melakukan proses bisnis. Untuk SOP-nya atau standar prosedur yang diterapkan oleh PT Clover merupakan SOP administratif. SOP administratif merupakan standar prosedur yang disusun untuk jenis pekerjaan yang bersifat administratif, yakni pekerja yang dilaksanakan oleh lebih dari satu orang atau pekerja yang melibatkan banyak orang dan bukan merupakan satu kesatuan yang tunggal atau tim atau panitia. SOP ini dapat diterapkan pada pekerjaan yang menyangkut urusan kesetarikan atau administratif pada unit-unit pendukung atau support unit dan urusan teknis atau substantif pada unit-unit teknis operating unit. Berikut ini adalah SOP pada tiap departemen yang ada pada PT Clover. Untuk reward dan punishment, rewardnya merupakan insentif yang menaikkan bayaran untuk dapat meningkatkan produktivitas para pekerja kerja untuk mencapai bulan yang kompetitif. Reward yang ada di PT Clover adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila pekerja memberikan kepuasan kinerja yang disebutkan melalui nilai per tahun tentang mencapai target yang telah ditentukan. Apabila pekerja mampu menciptakan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas dan perkembangan perusahaan. Untuk punishment-nya sendiri yaitu ada 3 kondisi. Yang pertama, apabila pekerja terbukti melakukan penggelapan dana, pencurian, serta perusakan fasilitas perusahaan secara sengaja, punishment-nya yaitu pemberhentian pekerja sampai melakukan persidangan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Kondisi yang kedua, apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan dengan baik dan tidak sesuai dengan SOP yang telah ditentukan, punishment-nya yaitu teguran tertulis atau SP berdasarkan peraturan yang telah berlaku. Kondisi yang ketiga yaitu apabila pekerja melakukan pelanggaran peraturan perusahaan, punishment-nya yaitu teguran tertulis SP berdasarkan peraturan yang telah berlaku. Untuk bisnis model Canvas untuk customer segment pada PT Clover yaitu berdasarkan tingkat ekonomi sasaran yang dituju yaitu masyarakat menengah ke atas yang ada di garis depan pati, karena produk yang ditawarkan PT Clover adalah produk yang berkualitas. Untuk value proportion yang ada pada PT Clover saat ini adalah dengan memberikan diskon harga pada hari-hari tertentu untuk seluruh model dan desain rak. Dari penerapan value proportion yang kurang maksimal tersebut, maka diusulkan untuk meningkatkan kualitas produk sehingga nantinya produk mendapatkan sertifikat SNI atau standar nasional Indonesia. Untuk customer relationship pada perusahaan untuk PT Clover dalam menjalani hubungan dengan para konsumen yaitu dengan meningkatkan penjualan pada pelanggan atau boosting sales atau upselling. Untuk meningkatkan penjualan pada pelanggan, PT Clover memberikan cashback, adanya penawaran produk yang belum dicoba oleh pelanggan. PT Clover juga memberikan diskon apabila pelanggan membeli dalam jumlah di atas 50 rak. Pelanggan menerima cashback sebesar 5%. Baik, sekian presentasi dari saya. Presentasi tadi mungkin tentang modul 1 dan 2 saja. Saya maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.